Baik, pada materi ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Tadi sebelumnya kita udah belajar CRUD, kemudian belajar bagaimana menggunakan middleware, yang mengupload dokumen ya. Nah, di sini kita akan coba membuat studi kasus, membuat sebuah sistem arsip dokumen ya. Kemudian di sini juga nanti kita akan coba membuat sebuah CRUD-nya dengan versi yang lain ya. Jadi kalau versi yang sebelumnya seperti yang kemarin ya, sekarang kita akan coba jelaskan versi yang lain. Jadi banyak cara ya bagaimana kita untuk melakukan create, read, update, delete ya di dalam Laravel ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh sistemnya seperti ini ya. Protokol admin 123. Nah, ini ya. Kita akan coba membuat sebuah sistem pengarsipan ya, sederhana ya. Nah, di sini. Jadi, kita punya menu baru namanya dokumen arsip ya. Ada lokasi arsip, ada kelola dokumen ya. Nah, misalkan lokasi arsipnya mau kita tambahkan ya, ini misalkan kita hapus ya, atau kita ubah, ini bisa atau kita tambahkan posisinya misalkan di gedung A misalkan ya, gedung A gitu ya, kita simpan ya, simpan di gedung A ya, atau yang ini kita ubah ya, ini gedung Z misalkan, gedung B misalkan kita ubah ya. B, gedung B, gedung A, ini kita hapus misalkan ya, kita hapus pustakaan gedung B, gedung A, ini gedung AB misalkan, atau gedung C ya, gedung AB aja ya, AB. Nah, ini di menu lokasi ya, di menu lokasi. Nanti di menu kelola dokumen ya, dia akan menghubungkan ya, di mana sih arsip tersebut disimpan gitu ya, filenya seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada penginputan nama dokumennya, lokasinya ya. Nah, lokasi ini dia akan berhubungan pada table lokasi dokumen ya. Jadi dia ada hubungannya ke sini tadi yang sudah kita kelola tadi ya. Nah, ini kita kelola dokumen. Nah, nanti dia akan berhubungan, berelasi ya. Gedungnya gedung mana gitu ya. Contoh misalkan dokumen eh, dokumen ABC misalkan. Lokasinya di mana nih? Misalkan di gedung A gitu ya. Kemudian filenya ya. Filenya, file PDF-nya mana gitu ya. Misalkan file PDF-nya ini misalkan ya. Dia disimpan, simpan ya. Nah, nanti dia akan menampilkan data ya. Data seperti ini. Nama dokumennya, kemudian posisinya ya, lokasinya di mana. Kemudian user yang melakukan upload dokumennya itu siapa? Tadi kan namanya coba saja ya. Nah, kalau dia usernya loginnya sebagai yang upload, ya dia bisa ngedit dan hapus ya. Namun kalau misalkan yang loginnya bukan yang mengupload dokumen ya, maka menu edit dan hapus ini tidak ada, hilang, hilang gitu ya. Nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus ya. Contohnya yang ini ya, yang Farid Amar. Kita nggak bisa ngedit sama ngapus. Karena yang bisa menghapus adalah si Farid Amar ya. Karena dia yang upload ya. Kalau yang ini coba saja, karena kita yang upload, maka kita bisa melakukan edit hapus gitu ya. Kita bisa melakukan edit, misalkan oh ternyata nama dokumennya salah, misalkan dokumen ABCD misalkan, atau lokasinya berubah ya, bukan di gedung A tapi gedung AB gitu ya. Ada file yang mau diubah misalkan ya, bisa kita update gitu ya di sini ya. Kalau dikosongin ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini dia akan otomatis bisa berubah ya. Atau mau kita hapus ya, atau kita tambahkan satu lagi ya, misalkan dokumen dokumen XYZ gitu ya. Ini berada di gedung B misalkan. B, gedung B. Ini filenya kita simpan. Nah, seperti ini ya. Dokumen XYZ di gedung B coba saja gitu ya.
Nah, kalau kita mau ngeklik filenya, tinggal diklik aja, maka akan menampilkan file yang sudah diupload tadi ya, seperti ini. Seperti ini. Mau kita edit, mau kita hapus gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengedit dan menghapus pada dokumen dirinya sendiri ya. Kalau dokumen orang lain dia hanya bisa melihat. Nah, kita akan coba buat sistem seperti ini ya. Nah, ini akan kita coba jelaskan ya bagaimana sih membuat seperti ini ya. Jadi dia akan akses ya. Ketika saya misalkan akses sebagai Farid ya, sebagai Farid gitu ya. Dia nggak bisa mengubah dokumen orang lain gitu ya. Farid misalkan. Farid@gmail.com misalkan. Farid 123 kelola dokumen ya. Nah, ini kan dia loginnya sebagai Farid ya. Jadi dia profilnya ada Farid. Nah, ini materi sebelumnya ya tentang middleware ya. Materinya ada di video sebelumnya ya. Nah, dia hanya bisa ngedit punya dia sendiri gitu ya, mau diedit mau dihapus gitu. Sementara kalau yang ini nggak bisa gitu. Oke. Nah, bagaimana sih membuat seperti ini ya? Nah, pertama kita harus membuat dulu modelnya ya. Kira-kira apa sih relasi tabel yang memungkinkan ya ketika kita akan membuat sistem seperti ini? Berarti di sini ada relasi yang namanya lokasi ya, karena kan di sini kan ada data lokasi ya. Nah, kita punya tabel yang namanya lokasi ya, di mana dia akan menyimpan nama-nama lokasi. Kemudian pada menu kelola dokumen ya atau arsip ya, saya punya tabel namanya arsip ya. Nah, arsip ini dia akan berelasi terhadap tabel lokasi dan user ya. Nah, kalau user kan udah kita pelajari ya dari materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya udah kita buat ya. Nah, kita ke localhost ya. Yang tentang CRUD CRUD materi pertama kali ya tentang CRUD ya. Data user ya. Jadi dia ada hubungannya terhadap tabel lokasi dan tabel user ya. Loading ya. Jadi ada semacam relasinya ya, di mana hubungannya terhadap ID lokasi ya, ID lokasi dan ID user ya, di dalam menu, di dalam tabel arsip ya. Tadi ini masih ini ya, masih loading ya. Oke, yang pertama kali adalah kita akan membuat terlebih dahulu model untuk atau database ya, database untuk lokasinya ya. Kalau ini kan program yang udah jadi ya, mungkin saya akan jelaskan ya, step by step ya. Tadi masih loading ya. Nah ini di database belajar ya. Nah ini ya, jadi ada yang namanya nanti ada tabel yang namanya data user ya. Data user kan udah kita pelajari di materi sebelumnya ya tentang CRUD ya. Nah ini ya, ada Farid Amar coba. Nah ini udah kita pelajari di CRUD yang sebelumnya ya, yang buat login, CRUD dan login ya. Jadi materi yang CRUD sebelumnya itu berhubungan ya pada materi. Itu juga dengan middleware ya. Middleware juga berhubungan. Nah, ngupload dokumen juga berhubungan ya. Nah nanti ada yang namanya arsip di sini ya. Arsip ini adalah dia akan menghubungkan ya dokumen, ID lokasi dan ID user di sini. Nah, ini keywordnya adalah ID lokasi dan ID user. Nah, ID lokasi dan ID user ini diambil dari mana? Kalau ID lokasi dia berhubungan pada eh, pada field lokasi yang ini ya, pada tabel lokasi. Nah, hubungannya ke sini ya. Nah, sementara kalau yang ID user ya, ID user ini hubungannya kemana sih? ID user ini adalah hubungannya ke data user ini ya, data user ini. Nah, ini ID ini pada arsip ya. Jadi di arsipnya itu ada field ID, nama dokumen, ID lokasi, ID user, file arsip ya.
Kemudian ini adalah bawaan dari Laravelnya ya, timestampnya ya, create sama update-nya ya, waktu create-nya sama update-nya. Oke, sekarang kita fokus ke lokasi terlebih dahulu ya, ke lokasi dulu ya, lokasi ya. Nah, bagaimana sih kita akan menambahkan menu seperti ini ya? Ada dokumen arsip, ya, kemudian ada lokasi dokumen, ada kelola dokumen ya. Tapi sebelum ke sini kita akan buat terlebih dahulu tabelnya ya, lokasi gitu ya. Nah ini kita terlebih dahulu buat tabel lokasi. Nah bagaimana membuat tabel ini? Nah sebaiknya jangan cara manual ya. Kita akan menggunakan perintah model ya di dalam command prompt ya, dalam promptnya ya. Nah pertama kita akan membuat tabelnya dulu ya, PHP artisan ya, artisan make ya, make migration ya, titik dua migration migration. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Misalkan nama untuk migrationnya, nama tabel migrationnya apa? Misalkan create ya, create location table. Misalkan nama ininya ya, nama migrationnya ya, lokasi table gitu ya, table. Nah, kemudian enter ya, enter gitu ya. Nah, kemudian enter ya. Nah, nanti ketika di enter ya, PHP artisan make migration create location create underscore location table ender. Nah, nanti dia akan meng-create ya sebuah file ya di dalam migrationnya ya. Ini ya di dalam tadi namanya belajar Laravel ya. Nah, itu posisinya itu ada di database ya. Kemudian di migration. Nah, nanti dia akan meng-create sebuah file ya, namanya adalah create location table yang ini. Nah, ini ya. Ketika ketika kita udah enter ya ini ya. Kita udah buat nih PHP artisan make nah ini ya. Udah kita buat nih PHP artisan make migration ya create location table enter ya dia akan menciptakan sebuah file ya. Nah ini filenya seperti ini. Nah ini otomatis ya. Nah di sini kita tambahkan ya. Kalau defaultnya kan cuma ID sama timestamp ya. Nah pada tabel ini kita nggak guna timestamp ya. Kita nggak menggunakan create create sama update time-nya. Nah itu kita bisa hilangkan ya. Jadi kalau defaultnya ya di sini biasanya ada timestamp ya. Nah timestamp-nya kita hilangkan ya. Jadi yang kita butuhkan cuman ID sama nama lokasi ya di sini ya. Jadi cuma butuh ID sama lokasi. Nah, ini nama nama ininya apa? Nama tabelnya adalah lokasi. Ini adalah field-nya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tambahkan seperti ini. Jadi yang timestamp-nya itu dihilangkan saja ya, timestamp-nya dihilangkannya. Sehingga ketika kita tampilkan dia hanya ada field ID sama nama lokasi. Untuk yang create, add sama update add itu nggak ada dihilangkan. Timestamp-nya dihilangkan saja gitu. Nah, kalau udah kita tambahkan ya di dalam migration ya seperti ini ya. Kemudian kita PHP artisan migrate ya, jangan lupa gitu ya. Setelah selesai udah kita buat PHP artisan migrate ya, enter gitu ya. Maka dia akan meng-create sebuah table ya, tablenya seperti ini. Karena ini udah ada isinya, dia nampilnya seperti ini nanti ya. Nah, ada tabel lokasi ya, kosong gitu ya. Ada ID, ada nama lokasi ya. Kemudian jangan lupa PHP artisan migrate-nya, jangan lupa ya. PHP artisan migrate, migrate ya. Nah ini, nanti dia akan menciptakan sebuah table lokasi ya, lokasi. Nah selanjutnya kita buat table untuk relasi arsip ya. Nah ini, jadi kita punya tabel namanya arsip ya, arsip gitu ya. Nah di mana dia fieldnya ada ID, kemudian nama dokumen, ID lokasi, ada user, file arsip gitu ya. Create underscore add ya, update add. Nah, kemudian kita lanjut nih, kita akan buat seperti ini ya. Bagaimana gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Yang tadi kan udah buat lokasi. Nah, sekarang kita buat artisan buat modelnya. PHP model arsipnya ya, artisan make ya. Kita buat tabelnya dulu sebelum ke model ya, sorry. Kita buat tabelnya dulu ya. Make create ya, make migration ya, make migration ya.
PHP artisan make migration. Nah, nama tabelnya apa? Misalkan nama ininya, nama tabel, nama migrationnya apa? Misalkan create ya arsip table. Misalkan seperti ini. Arsip underscore table. Enter ya. Setelah ya seperti ini ya. Kita buat migrationnya dulu ya. PHP artisan make migration create arsip table ya seperti ini ya. Enter. Nanti akan tercipta sebuah file namanya create arsip table seperti ini. Jika di enter ya. Kalau dia sukses, dia akan meng-create sebuah file namanya seperti ini ya. Kemudian kita buka. Nah, di sini ininya adalah arsip ya. Nah, kalau bawaan Laravel ini udah ada nih timestamp sama ID-nya kan udah bawaan dari sana ya, ID sama timestamp. Nah, kita tambahkan field yang lain ya. Ada nama dokumen itu string. Nah, ID lokasi ini integer ya. Ini tujuannya adalah untuk relasi ya, relasi ya. ID user adalah juga integer ya sama ya. Nah, di sini kita gunakan origin key ya. Origin key ya. Origin key-nya. Origin key-nya apa? Terhadap tabel apa? Tabel lokasi, yaitu terhadap pada ID lokasinya ya. Di sini ya. Jadi ID-nya yang lokasi ini, itu akan mereference ke ID lokasi ini. ID user itu akan berhubungan ID yang ada pada data user ya. Nah, ini ada on delete ya, on delete cascade-nya ya. Jadi dia nggak bisa dihapus ya, karena dia ada saling berrelasi gitu ya. Nah, kita tambahkan codingannya seperti ini. Migration ya, create arsipnya ya, seperti ini. Nah, yang ini nih, maksudnya apa sih ini? Nah, maksudnya itu relasi ya, ID yang ada pada tabel lokasi ini ya, berrelasi dengan ID lokasi pada tabel arsip gitu ya. Atau tabel yang field ID user ya pada arsip berrelasi dengan data si user ID gitu. Seperti itu. Ini ditambahkan ya, silakan ditambahkan. Tambahkan ya, seperti ini. Tambahannya ya. Ini dan ini. Kalau ID dan timestamp itu ada bawaan dari Laravel ya, nggak usah diketik ini. Tinggal kita tambahkan yang ini dan nah setelah selesai ya, baru kita PHP artisan migrate ya. PHP artisan migrate ya. Kalau sudah selesai ya udah kita buat PHP artisan migrate ya. Enter gitu ya. Nah ketika di enter nanti dia akan menampilkan ya seperti ini. Jadi saya punya tabel arsip ya filenya seperti ini. Ada ID, ya, kemudian ada nama dokumen, ada ID lokasi, ada ID user, ya, ada file arsip, ada create add, ada update add, ya, seperti itu. Nah, ini di dalam migration-nya yang Bapak tambahkan seperti ini. Nah, setelah selesai kita membuat tabelnya ya, lokasinya udah kita buat, arsipnya udah kita buat. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat modelnya ya. Nah, modelnya nanti model yang data user ya, yang sebelumnya itu jangan dikotak-atik ya, dibiarkan saja ya. Jadi materi yang Kerudi yang ini ya, data user yang ini, itu dibiarkan saja ya. Yang data user, ya yang di model, yang user model satu ya. Nah ini dibiarkan saja ya, dibiarkan saja ya. Cuman ada penambahan relasi di sini. Nah, oke. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Oke, sekarang kita udah buat nih ya, tabelnya udah kita buat. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat model ya. Misalkan kita akan membuat model lokasinya dulu ya. Lokasinya dulu ya. Nah, tinggal kita buat perintahnya PHP artisan artisan make ya. Make model ya. Make titik dua model lokasi ya. Lokasi. Kemudian enter ya. PHP artisan make model lokasi seperti ini. Ini untuk yang lokasi. Kemudian buat satu lagi untuk yang arsip ya. Model arsip ya. Arsip seperti ini. Enter ya. Jadi dibuat dua ya, ada yang lokasi, satu lagi yang arsip ya.
arsip seperti ini, enter gitu ya, arsip ya. Nah, nanti akan meng-create ya di dalam modelnya ya, app, kemudian model ya, akan ke create sebuah file ya, arsip dan lokasi ya. Oh, tadi lokasinya huruf kecil ya, karena huruf kecil maka L-nya kecil di sini ya. Hanya huruf besar maka huruf besar gitu. Nah, kita ke lokasi dulu ya. Nah, pada lokasinya ini jangan lupa ditambahkan ya, S factory-nya ditambahkan. Nah, ini protective use factory, kemudian table yang akan kita gunakan pada model lokasi ini, table yang mana? Table lokasi kan ya. Kemudian variable-nya hanya nama lokasi ya. Nah, ini kita nonaktifkan timestamp-nya, kita isi false ya, agar ketika kita akan meng-create data atau mengupdate data, itu timestamp-nya bernilai false ya. Jadi nggak kita create gitu ya. Makanya kita isi false di sini. Ya, kita isi false ya. Karena tadi kan kita nggak memasukkan timestamp ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan relasi untuk arsipnya ya. Nah, kita buat sebuah function namanya arsip ya. Kemudian has many. Nah, ini nama modelnya ya. Nama modelnya adalah arsip kelas ya. Terhadap apa? Terhadap ID lokasi. Terhadap ID lokasi ya. Jadi tabelnya lokasi ini ya, ID-nya itu berhubungan pada arsip, dia berelasi pada ID lokasi ya, seperti ini. Ini silakan ditambahkan ya, untuk model lokasi ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita membuat model ya pada lokasi ya, buat codingannya kita buat seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita akan ke bagian arsip modelnya ya. Jadi kita fokus ke model dulu ya. Nah, kita ke bagian model, bagian arsip ya. Untuk yang user model ya, ini sama seperti halnya yang kemarin ya, bukan yang user model ya. User model satu ya kemarin. Nah, ini sama seperti halnya yang kemarin ya, sama. Cuma di sini ada penambahan ya, relasinya ya. Nah, di sini sama, kita buat fungsinya arsip ya, Hesmani arsip terhadap apa? Terhadap ID user gitu ya. Biar ada hubungan gitu ya. ID user tinggal tambah untuk pada user model satunya ya. Pada materi sebelumnya ya. Kan sebelumnya kan kita udah buat CRUD terhadap data user ya. Jadi kita tambahkan seperti ini. Relasinya terhadap ID user ya. Jadi si model ini dia berrelasinya terhadap ID user. Oke, setelah selesai kita akan buat model arsipnya ya. Seperti ini. Nah, ini juga sama ya, jangan lupa ditambahkan ya, seperti ini ditambahkan. Ini protect-nya terhadap table arsip ya. Labelnya apa? Yang protect-nya, labelnya terhadap nama dokumen, ID lokasi, ID user, dan file arsip ya. Sementara kalau ID-nya kan dia auto increment ya, teman ya, makanya tidak di ini. Gitu. Yang kita ini kan nama dokumen, labelnya ya, ID lokasi, ID user, sama file arsip. Nah, kemudian saya ada dua relasi tabel ya di sini ya. Ada function lokasi dan data user ya. Nah, nanti yang lokasi sama data user ini nanti akan dihubungkan ke bagian kontrolnya ya. Bagian kontrolnya. Nah, ini kita buat nih nama fungsinya lokasi ya. Terhadap model kelas lokasi kelas, kemudian terhadap apa? ID lokasi. Kemudian ini user model satu ya, itu hubungannya kemana ya? Ke ID user gitu ya. ID user ya. Ini. Jadi saya punya function lokasi dan data user. Yang lokasi lokasi kelas ini adalah nama nama file modelnya ya, nama kelas modelnya ya. User model satu kelas gitu ya.
Kalau ini dia relasinya terhadap apa? Field yang mana? Di lokasi, kalau dia di user. Ini silakan ditambahkan di bagian arsip model ya. Arsip model. Nah, sekarang kita akan buat bagian kontrolnya ya. Nah, kontrol terhadap lokasi ya, dan kontrolnya terhadap arsip ya. Jadi kan di dalam menu tadi ya, ini ya, di dalam menu tadi ini kan ada dua menu ya, ada lokasi dan arsip ya. Yang ini kita akan buat kontrolnya ya, kontrolernya, lokasi dan controller untuk si arsip ya. Nah ini, nah ini. Oke, sekarang kita akan coba buat bagian kontrolnya ya. Ini silakan ditambahkan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita bagian buat kontrolnya ya. Nah ini sama ya. Kita buat di sini ya, make ya, PHP artisan make. Nah ini kontrol ya, controller ya, controller ya, controller. Namanya apa? Misalkan namanya adalah lokasi controller. Nah ini ya, kemudian enter ya. Enter. Nanti dia akan meng-create sebuah eh, file ya di bagian ininya ya, bagian kontrolnya ya. Nah ini lokasi ya. Nah ini dia akan nge-create seperti ini. Nah kita fokus ke sini aja dulu ya, ke bagian lokasi dulu sebelum ke bagian arsip ya. Nah di dalam lokasi ya, yang bagian kontrolernya itu ditambahkan model lokasi ya. Ininya jangan lupa tambahkan model lokasi. Jadi dia hubungannya ke lokasi ya. Ini kita gunakan request ya di sini ya. Nah, di sini kita akan coba buat codingan CRUD yang agak beda dari yang codingan sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan buat indeks ya, codingannya seperti ini ya. Nah, kita gunakan request di sini. Request ya untuk bagian store, kemudian untuk bagian edit, kemudian untuk bagian update, kemudian untuk bagian destroy. Nah, kalau yang sebelumnya ya, kita buat bukan berdasarkan seperti ini, berarti berdasarkan ID-nya ya. Jadi kalau yang sebelumnya ya, user ya, ya mana ya, itu dari sebelum. Jadi banyak cara ya, bagaimana sih kita akan COD ya, yang bagian. Nah ini ya, yang bagian. Nah edit user gitu ya, daftar gitu ya. Nah kalau kemarin kan kita gunakan seperti ini ya, untuk melakukan CRUD-nya ya. Jadi untuk CRUD-nya kita gunakan insert gitu ya terhadap validasi terhadap datanya, kemudian datanya kita buat dalam sebuah array ya, apa aja yang mau ditampung ya, nama, nomor handphone, email, password gitu ya, insert gitu ya. Nah, kalau editnya kita gunakan $ID ya seperti ini ya. Kita cari ID-nya mana, kemudian kita tampung ke dalam sebuah variabel gitu ya. Update-nya juga sama seperti ini ya. Nah, ini cara yang kedua ya. Sebenarnya banyak cara ya. Cara yang kedua. Nah, kalau yang cara ini jauh lebih praktis ya. Ya, jadi sebenarnya ini boleh bebas ya. Mau mana yang dianggap lebih mudah ya, yang lebih enak ya. Cara ini boleh, cara ini boleh. Nah, kalau yang cara ini jauh lebih sederhana ya. Contohnya kalau yang indeks mungkin sama ya. Jadi saya punya variabel namanya lokasi, lokasi all ya. Karena huruf L-nya huruf kecil ya, lokasi all. Nah, ini kan ambil dari sini ya. Kemudian dia akan mereturn lokasi indeks, lokasi ya. Jadi saya punya view namanya lokasi indeks ya. Lokasi indeks ya. Nah, kemudian store ya, bagian store ya. Store ini adalah tujuannya adalah untuk menyimpan field yang akan dikirim ya, akan disimpan di dalam database. Nah, di sini kita akan memvalidasi nama lokasinya itu harus wajib ada isinya ya, require. Nah, di sini kita gunakan create di sini ya.
Create terhadap apa? Request all. Berarti semua yang kita request, yang kita validasi, itu akan tersimpan gitu ya ke tabel lokasi ya. Nah, kemudian dia akan redirect ya ke halaman lokasi indeks dan membuat sebuah session sukses gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya kita agak ini ya. Nah, kalau sebelumnya kita gunakan insert ya seperti ini ya. Shell mode insert gitu ya terhadap fieldnya ya. Kalau ini kita gunakan create ya. Sama, konsepnya sama. Nih. Nah, kemudian ini untuk yang bagian edit. Nah, kalau bagian edit dia lebih simpel ya. Kalau kita buat lokasi ya, lokasi terhadap variabelnya ya. Kemudian dia ke lokasi edit ya. Jadi field-field yang ada di lokasi itu akan tampilkan ya. Kemudian ini yang untuk bagian update-nya. Update-nya berarti dia hanya memvalidasi lokasi, kemudian di sini kita gunakan update ya seperti ini ya. Request all ya. Kemudian dia akan mendirect ke lokasi index, kemudian dia akan menampilkan apabila dia sukses ya, maka akan ada menampilkan lokasi update successfully. Kemudian ini destroy-nya ya seperti ini. Jadi dia gunakan seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya kita gunakan ID ya seperti ini ya, ID gitu ya. Nah, di sini ada ID gitu ya untuk delete. Kita gunakan ID gitu ya. Untuk update-nya kita gunakan ID juga. Nah, kalau ini dia jauh lebih simpel ya. Dia cukup memanggil nama ininya ya, nama kelasnya ya, nama ininya, lokasi ya, lokasi ditampung ke sebuah variabel, kemudian di compact ya. Ini untuk edit. Untuk yang update juga sama seperti ini. Jadi bisa menggunakan cara yang ini ya, cara yang sebelumnya seperti ini bisa, atau mau menggunakan cara yang kedua. Nah, ini silakan dibuat ya di bagian lokasi controllernya ya, silakan dibuat seperti ini. Ini untuk indeksnya ya, kan. Nah, ini untuk store-nya seperti ini. Ini lokasi ini sesuai dengan nama yang ini ya, ininya ya. Nah, ini. Tadi kan lokasinya huruf kecil ya, kan ini juga huruf kecil lokasi. Nah, kalau yang ini berarti nama variabelnya gitu. Di store ya untuk menyimpannya ya. Ini dia gunakan create di sini. Kalau yang sebelumnya kita gunakan insert gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang bagian editnya ya. Nah, editnya lebih simpel ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal panggil gitu ya. Kemudian ini untuk yang update-nya ya. Ini edit, ini update. Nah, update-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini validasi ya. Kalau misalkan nama lokasinya nggak di entry, maka kalau mau ditambahkan error ya nanti bisa gitu ya. Harus wajib diisi gitu ya. Ini untuk yang edit, ini untuk yang edit. Kalau yang sebelumnya kan kita gunakan ID gitu ya, isinya ya. Kalau ini enggak gitu. Kita tinggal panggil kelasnya gitu. Kemudian ini untuk yang bagian delete-nya ya. Delete-nya. Tinggal kita panggil variabel $lokasi delete gitu ya. Dia otomatis dia akan menghapus data. Kalau yang sebelumnya kan kita harus kaitan terhadap ID-nya ya. ID mana yang mau dihapus. Kalau ini codingannya cukup seperti ini. Dia udah mewakili ya. Dia udah mewakili ID mana yang mau dihapus. Kalau udah berhasil dihapus, maka dia akan mendirect ke lokasi dan indeks. Jadi silakan ditambahkan di bagian kasih controllernya ya. Nah, setelah selesai kita membuat bagian kontrolnya ya, lokasinya udah kita buat, maka kita ke bagian root-nya ya. Nah, kalau root-nya jauh lebih sederhana ya.
Nah, ini ya. Ini ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita seperti ini ya. Nah, ini kita buat name-nya gitu ya. Kita masukin ID-nya ya seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya ya seperti ini kan. Edit, kemudian update, delete, nah, ada ID-nya gitu ya. Nah, kalau yang ini dia cukup seperti ini aja. Nah, tinggal root, resources ya. Namanya apa, terhadap bagian kontrolnya apa, nama kelas kontrolnya. Ya, kemudian ini jangan lupa ditambahkan ya. Yang ini ya, bagian ini jangan lupa ditambahkan seperti biasa. Ini jangan lupa ditambahkan. Karena kalau nggak ditambahkan, dia akan terjadi error. Ini jangan lupa ditambahkan. Kita fokus ke lokasi dulu ya, belum ke arsip. Jadi jangan lupa tambahkan ini ya. Di dalam middleware ya. Di dalam middleware. Jadi materi materi CLUD, materi login itu sangat berhubungan ya. Jadi materi-materi sebelumnya ya. Kita gunakan middleware. Jadi dia nggak bisa diakses kalau dia belum login. Kita taruhnya di situ. Nah, ini tambahkan lokasi seperti ini. Oke, kalau ini udah dibuat, kita akan ke bagian layoutnya ya, bagian desainnya ya. Jadi kan kalau sebelumnya kan tampilannya bukan seperti ini ya, tapi ini ya, seperti ini. Nah, ini ada menu baru namanya dokumen arsip gitu ya. Dokumen arsip, ketika diklik, maka muncul nih menu-menu di bawahnya ya. Nah, kita akan ke bagian sidebar-nya ya. Oke, ini silakan ditambahkan ya. Ini udah kalau udah ditambahkan, kita akan fokus ke bagian sidebar-nya ya, layout-nya ya. Nah, ini jangan lupa juga ya, ini harus komplit ya codingan bagian kontrolnya ya. Nah, ini untuk indeksnya, ini untuk store-nya, kemudian ini untuk edit-nya, kemudian ini untuk update-nya ya, kemudian ini untuk delete-nya ya, store-nya ya. Nah, sekarang kita tambahkan eh, menu ya, menu baru ya, dokumen arsip ya, di mana terdapat lokasi dokumen dan kelola dokumen. Oke, berarti itu kan berhubungan nanti ke resources ya, view ya, kemudian ke bagian admin ya, admin layout ya, layout. Nah, di sini kita tambahkan menu baru ya. Nah, ini, ini kita tambahkan menu baru ya. Nah, ini, nah, ini ya. Kita tambahkan link, nav item, menu open ya. Nah, ini aktifnya di sini. Jadi kalau yang sebelumnya aktifnya di sini ya, sebelumnya aktif di sini. Nah, ini kita copy paste kan ya, linknya kita copy paste gitu ya. Sehingga kita punya list yang baru ya, seperti ini. Nah, ini list yang baru ya. Nah, ini list ya, list ya. Kelebihan ini ya. Nih, nah ini ya. Nav item menu open, nav link aktif ya. Ini ikonnya kita menggunakan Pabux ya, Pabux. Tulisannya dokumen arsip, right, pas left like. Nah, yang ini untuk menampilkan yang ini untuk menampilkan ini nih, warna biru-biru aktif berarti kan. Kemudian di bawahnya kita buat list ya, UL ya, UL underscore list. Nah, ini untuk menu yang pertama. Menu pertama lokasi dokumen. Nah, ini kita buat seperti ini, root lokasi ya, lokasi dot index ya. Nah, dia nggak langsung mengakses yang ini. Kalau yang sebelumnya kan kalau kita root, dia kan ngaksesnya ini ya, yang ini ya, seperti ini ya. Ininya apa gitu ya, name-nya apa. Nah, kalau itu nggak, dia langsung akses seperti ini. Kemudian dia langsung mengacu ke function mana yang mau dipanggil ya. Kalau karena ini function yang dipanggil adalah location ya, location index ya, fungsinya adalah index ya, maka dia akan ke bagian kontrolnya. Bagian kontrolnya itu, nah ini ya, dia akan akses ini. Nah ini ya, langsung akses ini.
Nah, ketika dia mengakses ini, view-nya, dia akan ke lokasi indeks ya. Nanti kita akan buat folder namanya lokasi, kemudian di dalamnya ada file index.plate ya, index.plate.php ya. Oke, ini kita layoutnya ada dua ya di sini ya. Layoutnya indeks ya. Ini tambahkan ya. Kemudian menu kedua seperti ini ya. Nah, ini karena kita belum buat, kita bisa crash dulu ya. Kalau nggak di crash maka akan terjadi error ya. Jadi kalau misalkan lokasi kita fokus ke lokasi dulu, ininya di crash dulu. Ininya dibuat crash dulu ya. Crash gitu ya. Kalau nggak dia akan terjadi error. Kalau misalkan bagian rootnya belum ada ya, akan terjadi error. Tapi kalau udah ada ya seperti ini. Nah, ini lokasi dan indeks ya. Ini berarti dia ngajunya ke sini, bagian ya, kontrol lokasinya ya. Nah ini dia akan ngacu ke view lokasi dan indeks. Artinya kita akan buat di bagian view ya, resources ya, resources ya, views ya. Kemudian kita buat folder namanya lokasi. Lokasi. Kemudian kita buat tampilan indeks indeks date-nya ya. Nah ini. Nah ini kita bisa copy paste dari file CRUD yang user kemarin ya. Bisa kita copy pastekan. Ininya sama nih ya. Ininya sama, admin, kontennya sama. Cuman yang membedakan di sininya, inputannya. Dia inputannya cuma satu ya, nama lokasi. Jadi kita bisa copy paste ya dari materi sebelumnya, yaitu bagian yang user ya. User itu kalau nggak salah, atau dokumen ya. Tinggal kita copy paste aja gitu. Nah ini form form register ya. Bisa kita copy paste aja nih. Kita copy paste. Nah, kita buat baru ya. Ini kita copy filenya ya, kita buat nama baru, misalkan index.plate ya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan ya. Sesuaikan. Ini namanya input lokasi. Ini kalau terjadi error, kita tampilkan ya errornya apa gitu. Nah, di sini yang paling penting, form action-nya itu adalah root lokasi store ya. Metodenya adalah post. Jadi ketika datanya udah disimpan, dia akan mengakses lokasi store ya. Ya. Dia akan mengakses langsung ke bagian kontrolnya ya, lokasi store yang ini. Nah ini. Nah ini validasinya ya, validate ini. Ya ini ya. Ya ini. Nah ini kita bagian ini ya. Nah ini untuk form untuk inputan nama lokasinya ya. Name-nya nama lokasi, kemudian ada button simpan. Ini yang paling penting tuh ini. Rootnya kemana sih? Metode yang digunakan apa? Post gitu ya. Kalau CSRF ini adalah bawaan Laravel ya. Untuk sebagai endscript ya, sebagai ini ya, keamanan. Ini untuk menu form ya, form. Ini bisa kita copy paste dari yang data user sebelumnya ya. Sehingga tampilan seperti ini. Data lokasi, gitu, simpan. Nah, bagian bawahnya ya itu untuk menampilkan tabelnya ya. Apa aja sih yang mau kita tampilkan? Ada ID, ada nama lokasi, ada aksi. Nah, di sini di bagian tbody itu ada forage ya. Forage lokasi kita aliaskan, misalkan nama variabelnya adalah dt ya. Nah, lokasi ini dari mana? Lokasi itu adalah dari sini. Dari sini tadi. Ini kan namanya lokasi ya. Lokasi gitu. Makanya di sini lokasi. 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 Nah, karena saya aliasnya DT, nah dari lokasi itu field apa yang mau dipanggil, nama lokasi. Nah, kemudian TD yang selanjutnya ini untuk edit dan hapus gitu. Kalau mau diedit, maka dia ke bagian lokasi edit, yang diambilnya adalah berdasarkan ID-nya. Jadi dia akan mengacu ke sini, ke bagian ke bagian ini, edit ini. Nah ini, ya, kalau yang ini editnya. Kalau yang ini untuk hapus ya, hapus, maka dia akan berhubungan ke sini, sini. Yang diambilnya apa? ID. Cuman perhatikan ya, kalau di sini metodenya post, cuman di sini harus ada metode add method delete-nya ya. Add method delete-nya jangan lupa ditambahkan. Nah, add delete-nya jangan lupa ditambahkan. Kemudian enforage ya seperti ini. Ini silakan dibuat di bagian view-nya ya, di folder lokasi namanya index.json.
Tinggal copy paste aja dari yang menu sebelumnya ya, materi itu tentang CRUD user ya. Paste, kita buat formnya seperti ini ya. Kemudian field apa yang mau kita simpan ya, sama lokasi gitu ya. Kemudian submit. Nah, ini untuk form form ininya ya, untuk store datanya ya. Nah, ini untuk nampilin tabelnya. Nah, ini sessionnya kalau dia sukses dia akan muncul di sini ya. Nah, tadi suksesnya apa ya? Kalau dia berhasil apa misalkan delete-nya atau update-nya gitu ya. Dia akan menampilkan tulisannya, create-nya atau apanya gitu kalau dia sukses. Kalau yang error tadi kita tampilin di sini di atasnya ya, di dalam formnya ya, di atas formnya ya. Oh, ternyata namanya kosong gitu ya. Misalkan nggak diisi, maka akan ada semacam pemberitahuan. Nah, ini untuk menampilkan datanya ya, data lokasinya ya, sehingga dia menampilkan tabel seperti ini. Ada ID, ada nama lokasi, sama aksinya ya. Nah, ini kita gunakan compact ya, gunakan compact tadi, kasih ya, field apa yang mau kita tampilkan. Nah, ini untuk yang edit dan hapus ya. Dia ke function edit, kalau yang hapus dia ke function destroy. Oke. And forest-nya jangan lupa ya, jika kita membuka add forage ya, and forest-nya jangan lupa ditutup. Kalau enggak, maka akan terjadi error gitu. Ini alias bebas ya, nggak mesti harus $DT ya. Mau yang variabel item ataupun variabel lain ya, tapi konsisten ketika ini DT, ini juga DT ya. Jadi ini nama fieldnya kan apa. Oke, oke. Kemudian enter section ya, tutup ya bagian sectionnya ya. Jadi kita udah belajar sebelumnya ya tentang extend ya, section gitu ya, yield ya. Ini nggak perlu kita bahas lagi gitu. Oke, ini untuk yang indeksnya ya, indeksnya. Nah, untuk edit, untuk yang distro ini nggak masalah ya, dia akan mengakses ke bagian ini ya, masuk hapus gitu ya. Dia akan menghapus, dia akan mendirect ke bagian lokasi indeks ya. Nah, selanjutnya kita akan ke edit nih, lokasi edit ya. Yang di yang ditampungnya adalah variabel ID ya. Nah, itu kita akan hubungan ke field namanya lokasi dan edit. Artinya saya punya folder ya, folder lokasi ya. Kemudian di dalam folder lokasi saya punya file namanya edit. Ya, edit di sini ya. Berarti di sini kita akan tambahkan ya di folder lokasi tadi kita tambahkan file namanya edit. Ini juga kita copy paste aja dari materi sebelumnya tentang edit user ya. Kita kopikan boleh ya. Ini sama kok. Tinggal ubah kontennya aja. Nah, di sini actionnya location update ya, lokasi update ya. ID-nya yang diambil gitu ya. Metodenya adalah post. Nah, ini yang paling penting nih, metode yang digunakan adalah put ya, di sini ya, put. Cara save-nya jangan lupa ditambahkan ya untuk keamanan ya. Nah, ini kita panggil nilainya ya. Apa sih nilainya? Oh, yang kita panggil adalah lokasi, nama lokasi gitu ya. Kemudian ada button ubah gitu ya. Udah, kemudian intersection. Ini untuk yang bagian edit.
lebih simpel ya, edit ya. Rootnya dia ke lokasi dot update. Nah, setelah selesai kita buat bagian editnya, kita coba ujikan ya. Nah, ini nanti dia akan mengakses update ya. Artinya ketika di bagian location lokasi ya, lokasi bagian kontrolnya itu ada function namanya update. Update request lokasi di sini. Dia akan memvalidasi nama lokasinya tidak boleh kosong gitu ya. Dia di sini update ya seperti ini. Nah, ini jauh lebih singkat ya. Seperti ini. Codingannya seperti ini. Yang bagian lokasi kontrolnya ya. Banyak sih. Kalau yang sebelumnya kita gunakan $ID ya. Kalau ini dia cukup seperti ini. Itu yang bagian edit. Kita coba ya. Misalkan ada penambahan baru ya, gedung Z. Gedung Z yang kita simpan. Kita simpan. Oh, ininya belum, sorry. Ya, artisan serve-nya belum. Oke. Nah, muncul ya gedung Z gitu. Oh, mau kita ubah nih gedung Z-nya gitu. Gedung ZA misalnya. Oh, mau kita hapus nih gedung ZA-nya ya, tinggal kita klik aja hapus, nanti ada pop up ya. Yakin ini ingin menghapus ya. Kalau oke berarti dia akan melakukan ke function destroy tadi ya, akan menghapus data gitu. Nah, hilang. Kemudian ada session pemberitahuan lokasi delete successfully ya. Nah, ini untuk yang bagian lokasi ya, menu lokasi ya. Silakan dicek kembali ya. Ini untuk yang editnya seperti ini. Kemudian ini yang indeksnya ya, coba cek kembali ya. Kemudian di bagian eh, controllernya ya seperti ini. Cek kembali ya. Ini jangan lupa ditambahkan ya. Kasih cek kembali ya. Nah, oke. Nah, root yang selanjutnya ya, kita kembali ke bagian root. Nah, ini udah nih, udah kita buat yang buat CRUD-nya ya. Kita tambahkan satu lagi buat yang arsip sekarang. Arsip ya, yang arsip. Yang arsip terlebih lagi kita jangan lupa buat bagian controllernya ya, arsipnya ya. Nah, kita buat lagi seperti tadi. PHP PHP artisan make ya. Kita buat bagian controllernya ya. Nah, namanya apa? Misalkan namanya arsip controller ya. Controller. Nah, enter ya. Atau C-nya besar misalkan. Arsip. Nah, seperti ini ya. Arsip controller. Kemudian enter ya. Nanti akan men-create sebuah file ya, di sini ya. Ya, kontrolnya ya di sini ya. Nah, dia akan nge-create sebuah file seperti ini ya. Nah, ini agak lumayan panjang ya kalau di bagian arsip ya, karena dia ada relasi terhadap lokasi dan user ya. Oke. Nah, ketika kita udah meng-create ya, dulu ya. Oke.
Save. Nah, kita ke menu ini ya, menu kelola dokumen ya. Nah, nah di bagian layoutnya ya, bagian layout. Nah ini ya, bagian layout. Tadi kan udah kita crash nih ya, biar nggak terjadi error ya. Nah sekarang kita buka ya, buka kita buat, kita tambahkan seperti ini di bagian layoutnya ya. Tulisannya adalah kelola dokumen ya, rootnya adalah arsip index ya, arsip.index ya. Kita tambahkan seperti ini ya. Untuk yang ini yang kelola dokumen ya. Oke, nah di bagian rootnya jangan lupa ditambahkan juga ya ini. Nah, lupa ditambahkan. Kemudian yang ini juga jangan lupa ditambahkan di bagian rootnya ya, arsip controller ya, jangan lupa ditambahkan. Ini jangan lupa ditambahkan, ini juga jangan lupa ditambahkan. Nah sekarang kita ke bagian arsip ya. Nah di sini ada 3 model yang kita hubungkan ya. Yang pertama adalah model arsip, kemudian ada model lokasi, kemudian user model 1 ya. User model 1 gitu ya. Sebenarnya yang paling berhubung user model 1 ini nggak ada belum, sebenarnya ada hubungan, cuman belum ada tabel yang kita buat form inputannya, belum ada ini ya, karena kita gunakan session ya di situ ya. Ini bisa kita abaikan juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang kita butuhkan cuma arsip lokasi gitu ya, arsip lokasi ya. Kemudian session ya, session kenapa sih kita gunakan session? Session ini tujuannya adalah untuk mengambil ID user yang login ya. Jadi materi sebelumnya kita udah belajar tentang middleware ya, middleware ya. Jadi kita udah belajar middleware ya. Jadi yang ketika kita login sebagai Farid gitu ya, kan dia akan mengambil data loginnya ya. Apa sih yang mau kita ambil ya? Misalkan ID-nya, misal atau namanya gitu. Itu kan gunakan session ya. Makanya di sini kita tambahkan session di sini. Tujuannya adalah untuk menyimpan si ID user tersebut terhadap session yang aktif gitu ya. Nah, kalau storage ini tujuannya adalah untuk menyimpan ya, menyimpan file ya. Jadi kita gunakan library ini storage ya. Jadi kan ada file yang akan kita upload tuh. Kalau session itu gunanya yang ini session loginnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita udah buat middleware ya. Jadi sebelumnya kita udah buat middleware, udah kita buat rule-nya ya tentang login check. Nah, yang ini ya, session ya. Dia ngambil terhadap user model 1, dia akan melakukan pengecekan di sini ya terhadap email, kemudian passwordnya sesuai apa enggak ya. Kemudian dia akan melakukan session put ya, ambil user. Nanti hubungannya nanti ke sini, nanti ke ambil user ini. Dari ambil user ini, field mana yang mau kita ambil? Nama kah, email kah, atau ID-nya gitu ya. Sama seperti halnya ini nih, ada tulisan Farid Amar ya. Ketika saya login sebagai Farid Amar, ada tulisan Farid Amar. Ketika saya login sebagai coba ya, maka akan ada tulisan coba ya. Coba saja gitu ya. Coba. Pokoknya huruf besar nggak? Saya lupa. Nah, kecil. Nah, ini tulisannya coba saja. Nah, ini gunakan session ya. Nanti seperti ini konsepnya nanti. Jadi ketika di layout ya, ini sebenarnya materi sebelumnya ya, flashback dari materi sebelumnya ya. Nah ini untuk memanggilnya ya, hadap sessionnya ya. Karena namanya ambil user, field mana yang mau diambil, nama gitu ya seperti itu. Sehingga namanya seperti itu. Nah nanti juga ini ada hubungannya ketika kita akan mengambil ID user ya, kita gunakan session. Oke, kita lanjut lagi tadi di bagian arsip ya. Jadi kita tambahkan ya, ada arsip lokasi, mode lokasi ya. Jadi kalau mau ditambahkan, tambahkan juga. Apa siapa tahu nanti ada fitur tertentu ya yang menghubungkan terhadap arsip gitu ya. Sessionnya, storage-nya ya. Nah sekarang kita ke bagian index ya. Index. Nah, saya punya variabel namanya $arsip ya, arsip with. Nah, ini akan melakukan semacam relasi ya, select bintang from bla 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 where. Nah, join ya, main join ya, join ya, join. Ini seperti join ya. Joinnya apa sih? Joinnya terhadap lokasi dan data user. Lokasi dan data user. Jadi fieldnya ini ya, nah tadi
Nih ya, dia akan melakukan join ya, ID lokasi dan ID user nanti. Berarti kan ini ID user, dia akan berhubungan ke data user ya, data user ya, di mana dihubungkan dengan ID ya. Yang kita panggil bukan ID-nya nanti, tapi namanya misalkan, atau nomor handphonenya atau emailnya terserah lah ya. Ya. Kemudian yang satu lagi, arsip ini berhubungan terhadap lokasi ya, ID lokasi ya. Nah, ID lokasi ini berhubungan terhadap tabel lokasi ya. Yang kita panggil misalkan yang mau kita tampilkan adalah nama lokasi misalkan ya. Makanya di sini ada with lokasi data user. Nah, lokasi data user ini yang mana sih gitu ya. Nah, ini adalah function yang udah kita buat tadi ya. Tadi kan di dalam model tadi ya, F ya, model ya. Ini kan udah kita buat ya, functionnya ya, lokasi dan data user gitu ya. Nah, ini lokasi dan data user ya. Lokasi ini dia berhubungan ID lokasi ya. ID yang ada pada tabel lokasi itu berhubungan ID lokasi yang padat arsip ya. Data user ID data user ya akan berhubungan pada field ID user yang ada pada arsip gitu ya. Nah, dia hubungannya ke sini nanti. Nah, ke sini. Ke sini ya. Hanya di sini lokasi dan data user. Yang ini terhadap ID lokasi, yang ini terhadap ID user. Kemudian get. Nah, kemudian yang ini lokasi all ini untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menampilkan field yang ini, yang ini. Nih, kan itu kan ada inputan lokasi ya. Saya masukin nama dokumen, nah, kemudian lokasi. Nah, ini. Nah, ini tujuannya untuk yang ini ya. Lokasi mana sih yang mau kita pilih gitu ya. Nah, ini. Itu hubungannya ya, ini lokasi. Jadi semua lokasinya kita ambil datanya. Kemudian kita return view arsip index ya. Kemudian apa yang akan kita compare terhadap arsip yang ini terhadap lokasi ya. Arsip ini untuk nampilin tabelnya ya yang ini. Kalau yang lokasi itu untuk yang ininya ya menampilkan yang ini kalau yang lokasinya. Tapi kalau yang arsipnya untuk menampilkan data ini. Nih, nom, 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 nih, 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 nah ini untuk yang arsip ini ya. Yang lokasi untuk menampilkan fieldnya gitu ya. Di view arsip index. Artinya apa nih? Artinya saya punya folder namanya arsip, kemudian saya punya file namanya index. Kemudian create ya, create. Nah, kalau create sama seperti halnya sebelumnya ya, tinggal kita panggil lokasi all create ya. Create ini kalau nggak salah belum kita gunakan ya. Create ini bisa kita abaikan ya. Ini kita bisa delete juga nggak apa-apa, karena ini nggak ada nih. Yang ada store ya, kalau nggak salah store. Store tuh ada. Kita cek ya, yang ada kan. Yang ada kita ke index ya, kemudian store ya. Nah, sebelum ke store ya, kita ke buat dulu field ya. Kita buat dulu view ya untuk index ya. Ini dulu ya, kita fokus ke sini dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan buat di dalam view ya, resources ya, view ya. Kemudian foldernya adalah arsip ya. Kemudian index blade ya. Nah, ini. Ini bisa kita copy paste ya dari yang file lokasi tadi ya. Sama sih, sama. Ininya sama ya, sama ya. Nah, di sini kita gunakan root arsip store. Store. Jadi untuk menyimpan file apa aja yang mau kita kirim. Metodenya post. Nah, ini jangan lupa ditambahkan ya. Yang ini ya. Yang ini jangan lupa ditambahkan ya. Tipenya ya jangan lupa ditambahkan ya. Kalau nggak ada nanti file uploadnya dianggap bukan sebuah file nanti. Jadi jangan lupa tambah. Ini untuk bagian formnya. Nah, ini kita buat nama dokumennya ya, kemudian lokasinya. Nah, di lokasi ini ya, lokasi ini kita gunakan select option ya, select option. Name-nya adalah ID lokasi. Nah, ini hubungan yang tadi yang saya bilang tadi, hubungannya ke sini tadi. Ya, tadi bukan lokasi, arsip, 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 arsip. Nah, ini ya, hubungannya ke sini nanti. Ke sini nih. Nah, ini. Saya geser ke belakang.
Nah, ini hubungannya ke situ. Makanya di sini ada forage ya. Forage lokasi, AS-nya apa? Item. Nilainya yang diambil apa? ID-nya gitu ya. Yang ditampilkan adalah nama lokasinya gitu ya. Ini untuk yang select option. Kemudian yang terakhir adalah untuk file arsipnya ya. Saya buat namanya file arsip. Nah, karena kita akan mengupload sebuah file, artinya kita butuh folder ya untuk menampung file tersebut ya. Nanti tambahkan di bagian storage ya, di bagian sini ya, storage ya. Kemudian app ya, public ya. Tambahkan folder namanya arsip underscore file. Jadi semua file yang akan diupload akan tersimpan di sini ya. Ini seperti materi sebelumnya ya tentang dokumen ya. Nah, kita tambahkan nih arsip underscore files ya namanya ya. Namanya sih bebas sih, nggak mesti harus sama. Yang lain dia silakan. Di sini namanya adalah arsip files ya. Itu posisinya ada di storage ya. Storage app, kemudian public ya, kemudian arsip files. Kemudian simpan. Ini silakan dibuat dulu ya untuk form dokumen ya, arsip ya. Oke. Nah, setelah selesai buat form untuk inputan arsipnya, baru kita akan menampilkan datanya ya di sini ya. Nah, ini untuk session apabila sukses sama seperti halnya yang tadi ya sebelumnya ya. Tinggal kita copy paste aja, kita sesuaikan ya. Kita tampilkan nama dokumen, lokasi, user, file, sama aksi. Nah, di sini ada forage arsip item. Nah, arsip berarti dia hubungannya ke sini tadi. Nah, ini hubungannya ke sini ya. Arsip. AS-nya apa? Item. Item. Itemnya apa? Di sini adalah nama dokumen ya. Karena arsip filenya nama dokumen ya tinggal kita panggil seperti ini. Nah, kalau yang ini ya ini agak beda dikit ya. Dia bukan langsung nama lokasi enggak, tapi kita item nama ininya apa yang mau kita panggil? Lokasi apa data user gitu ya. Oh, lokasi nih. Berarti lokasi. Field apa yang mau kita ambil? Nama lokasi gitu ya. Nah, kalau yang nama berarti kita panggil item field yang ini ya. Terus field apa yang mau kita ambil? Nama gitu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang ini kita langsung panggil fieldnya karena ada berada di field arsip ya. Nah, kalau ini di tabel lokasi sehingga dia panggilnya seperti ini, lokasi nama lokasi gitu. Ini berarti nama gitu ya seperti itu. Nah, ini untuk mengambil file storage-nya ya. Kan dia kan menyimpan ya dollar itemnya ketika kita lihat database ya. Dia akan menyimpan nama URL-nya ya ketika kita arsip ya. Ketika kita simpan, dia akan menyimpan nama foldernya kemudian nama filenya. Maka ketika dipanggil, dia seperti ini storage URL item file arsip seperti ini. Blank gitu ya. Kalau blank berarti dia akan menampilkan ke tab menu sebelahnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika dipanggil ya, dia akan ke sini, ke samping ya. Misalkan yang komen, ini misalkan, atau ini, dia akan ke samping. Nah, di sini ada pengecekan session, materi sebelumnya ya tentang session. Jika ID user ya, item ID user itu sama dengan sessionnya ya ketika dia login, maka menu edit dan hapus ya akan tampil. Jadi kalau ID user yang membuatnya ya sama dengan ID sessionnya, maka menu edit dan hapus dia akan muncul gitu ya. Jadi menu ini akan muncul nih, edit dan hapus. Contohnya, saya login sebagai coba saja dia. Ketika saya nge-create dokumen, yang dokumen ABCD, XYZ, itu akan muncul menu edit dan hapus. Karena yang buat adalah saya sendiri gitu ya. Makanya di sini kita ngecek ya sessionnya ya. Kalau ID pembuatnya sama dengan session yang aktif sekarang, maka dia akan aktif nih untuk hapusnya. Kalau edit, maka dia ke arsip edit, ya yang diambil adalah ID-nya, ID arsipnya. Kalau kalau dihapus, maka ke arsip destroy ya. Maka dia akan mengambil ID untuk
hapusnya ya. Kemudian ini jangan lupa nih metode delete-nya ya. Nah, ini di bagian indeks ya, silakan ditambahkan ya. Oke, setelah selesai kita akan fokus ke bagian untuk edit dan update ya, delete ya. Oke, kita balik balik lagi ke bagian arsip kontrolnya ya. Nah, ini bagian indeksnya seperti ini. Ini untuk bagian store-nya ya, bagian penyimpanannya ya. Nah, di sini fungsinya adalah store request ya. Nah, di sini kita gunakan session. Karena sessionnya adalah ambil user ya. Ambil user saya buat nama variabelnya ambil user ya, misalkan ya. Saya tampung ke sebuah variabel namanya id user yang saya panggil adalah ID-nya ya. ID-nya. Nah, ini untuk memvalidasinya ya, bahwa nama dokumen itu harus diisi ya. Kemudian ID lokasi dia ngecek gitu ya. Kemudian file arsipnya harus file dalam bentuk PDF, doc ataupun yang lain ya. Nah, ini untuk bagian penyimpanan patch-nya ya. Dia akan ke-upload ke bagian arsip files ya. Nah, foldernya adalah arsip files di public gitu ya. Kemudian di sini create ya, arsip create. Apa yang akan di-create? Nama dokumen, ID lokasi, ID user sama file arsip. Kemudian dia akan mendirect ke arsip index ya apabila dia berhasil. Silakan ditambahkan store-nya di bagian arsip kontrolnya ya. Nah, sekarang kita ke bagian edit ya. Edit seperti ini ya. Nah, kalau edit ya, yang lokasinya tetap kita panggil ya. Kenapa kita panggil? Karena dia akan menampilkan data yang kita pilih ya, yang ada di dalam database arsip itu sama nggak dengan yang ini yang ada di dalam lokasi ya. Kalau sama berarti itu selected ya. Nah, kalau nggak berarti dia akan menampilkan tabel yang lain. Gitu. Nah, ini gunakan untuk lokasi yang lain ya, atau selain dari yang kita pilih untuk bagian edit. Nah, untuk bagian edit, kita buat sebuah file ya, namanya edit pada folder arsip ya. Yang dipanggilnya adalah arsip dan lokasi ya, data arsip dan lokasi. Oke, ini untuk yang bagian edit ya. Oke, kita coba buat file editnya ya. Itu berada di views ya, resources, views ya, arsip. Nah, nama nama ininya adalah edit ya. Nah, ini sama kayak form inputan ya sama, cuman dia bedanya nanti ada field yang udah terisi ya, value-nya udah terisi. Nah, ini ya seperti ini ya, admin, konten sama. Nah, ini yang paling penting ya, dia akan actionnya akan kemana? Dia akan ke arsip update ya, arsip update yang diambilnya berdasarkan ID-nya ya. Ininya jangan lupa ditambahkan ya. Nah, metodenya jangan lupa ditambahkan, put-nya jangan lupa ditambahkan ya, metode put-nya ya. Put, kemudian nama dokumennya. Nah, ini value-nya kita tinggal panggil aja dari arsip tadi, arsip nama dokumen seperti ini. Nah, arsip nama dokumen seperti ini. Untuk menampilkan
field yang ada di dalam database ya, berdasarkan ID-nya ya. Oh, ternyata yang dipilih ID 3 nih, nama dokumennya ABCDE misalkan. Ya sudah, tinggal kita panggil value-nya seperti ini. Nah, ini untuk lokasi ya. Nah, kalau lokasi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dia nilai yang ada tabel lokasinya sama dengan nilai yang ada di field, maka dia selected ya. Kalau enggak, maka dia akan memilih lokasi lainnya gitu. Di sini kita gunakan select option, forage lokasi AS item ya, yang dinilai yang diambil adalah ID-nya. Nah, di sini dia ada mengecek nih kalau ID-nya ya, ID ID lokasinya itu sama dengan ID lokasi yang ada di tabel arsip ya, maka dia akan selected ya. Kalau enggak dia akan menampilkan tabel lainnya. Sehingga ketika kita edit nih, misalkan mau kita edit nih ya dokumen ABCD ya, kita edit nih. Kan di gedung AB ya. Maka ini akan posisi sekarang ini selectednya itu adalah gedung AB ya. Gedung AB gitu ya. Ketika kita klik, nah selectednya di dokumen AB ya tadi ya. Nah, kita bisa menampilkan eh, lokasi lainnya gitu ya, seperti itu. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah file arsip. Nah, file arsip ini biar dikosongkan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak wajib gitu ya. Nah, ini. Silakan ditambahkan ya untuk bagian editnya. Untuk yang bagian edit. Ini untuk yang select optionnya ya. Oke. Ini untuk yang bagian file arsipnya ya. Nah, setelah selesai kita membuat bagian edit blade-nya ya, kita balik, balik lagi ke bagian controllernya ya. Kita cari arsip. Nah, ini ya. Nah, ini kita balik lagi. Tadi udah kita buat editnya nih ya. Sampai sini ya. Nah, sekarang kita buat bagian untuk update-nya. Update-nya. Banyak update-nya ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar tentang ID, ini nggak perlu pakai ID lagi ya. Tinggal request ya, arsip ya, variabelnya apa gitu. Nah, ini untuk validasinya ya. Nama dokumennya harus require ya, di lokasinya ya, kemudian file arsipnya gitu ya. Nah, ini dia akan ngecek ya filenya, filenya ya. Jika ada file file baru yang diupload, dia akan melakukan hash file ya. Hash file. Kemudian dia akan menghapus file yang lama. Jadi file yang lamanya itu dia akan dihapus ya. Dihapus. Kemudian dia akan mengambil ya patch file yang baru, file yang baru. Nah, ini. Jadi boleh dikosongkan, boleh enggak gitu. File boleh dikosongkan. Nah, kalau misalkan ada, maka dia akan di hash file ya. Jadi bentuknya seperti hash ya, nama filenya ya. Jadi kalau kita lihat ya codingannya, nama filenya itu bentuknya hash ya. Iya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya hash ya. Jadi, jadi dia akan menghapus terlebih dahulu ya kalau ada file baru ya. Dan dia akan mengambil patch yang baru.
Nah, ini untuk mengupdate-nya. Apa yang akan diupdate? Nama dokumen dan ID lokasi. Nama dokumen dan ID lokasi. Nah, ini untuk codingan untuk bagian update. Ini misal ya, kita contoh. Misalkan dokumen ini mau diubah nih. Yang dokumen AB ini kan, misalkan ya, dia tampilannya seperti ini ya. Kita mau ubah nih. Kita edit, kita ubah. Misalkan dokumennya, nih misalkan ya. Update. Nah, di sini ada arsip berhasil diperbarui ya. Jika kita buka filenya, maka akan menampilkan file yang baru gitu ya. Nah, satu lagi untuk yang destroy. Nah, untuk yang destroy juga sama ya untuk delete ya. Kita gunakan arsip ya. Dia akan menghapus file saat ini ya, akan dihapusnya, kemudian dia akan menghapus datanya. Jadi dihapus dulu filenya, kemudian dihapus datanya ya seperti ini. Ini jauh lebih simpel ya. Seperti ini untuk yang destroy. Jadi contohnya misalkan kita tadi itu kan misalkan dokumen ABCDE, ABC, ABCD ya. Ini kan RSNNN sekian ya, RSN sekian ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada nih RSNN sekian ya. Kemudian kita delete nih ya, hapus nih, kita hapus, delete ya. Maka filenya akan terhapus dan datanya juga akan terhapus ya. Nah, hilang kan filenya kan, RSS sekiannya kan hilang. Nah ini ya. Nah ini silakan ditambahkan untuk di bagian kontrolnya ya, update-nya ya. Update-nya ya. Nah, materinya hari ini seperti ini ya. Jadi dia membuat sebuah membuat sebuah data ya, di mana terdapat file, kemudian ada ID user yang disubmit ya, ada ID lokasinya gitu, ada relasinya ya. Jadi kita udah belajar bagaimana membuat sebuah sistem sistem sederhana ya pendataan arsip, di mana arsip tersebut berhubungan dengan lokasi dan siapa sih pembuatnya ya, usernya ya. Nah ini ya. Nah, untuk materi yang bagian login, kemudian bagian lainnya itu sebenarnya udah ada di materi sebelum. Ini bagian note-nya ya. Nah, ini jauh lebih sederhana ya. Sebelumnya kan kita buat seperti ini ya. Kita buat name-nya gitu. Kemudian kita buat delete ID-nya ya seperti ini ya. Ini kita cukup seperti ini. Lebih sederhana. Sebenarnya banyak cara ya bagaimana kita akan membuat CFD ya, banyak cara. Seperti halnya materi dokumen sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kalau kita mau mengupload dokumen ya dari sebelumnya tentang upload dokumen ya, dokumen. Nah ini ya. Nah kan seperti ini ya. Konsepnya sebenarnya sama. Cuman dia harus harus mencari dulu ID-nya gitu ya. Kemudian baru dihapus gitu ya. Ini juga sama. Kita harus cari dulu di dalam tabelnya gitu ya. Baru kita hapus. Kalau yang ini kita buat lebih sederhana ya. Tadi. Ini bisa, cara seperti ini bisa. Cara yang seperti ini bisa.
Yang ini ya. Nah, ini bisa. Ini seperti ini. Ini bisa. Kalau yang sebelumnya kan kita harus mendetek ID-nya dulu ya. ID mana sih yang mau dihapus gitu ya. Kalau ini dia otomatis ya. Sebenarnya sama, konsepnya sama. Tapi kalau ini dia lebih singkat ya, seperti ini. Yang ini dia harus tahu ID-nya dulu ya. Dia cari dulu filenya gitu ya. Baru dihapus. Nah, hari ini itulah ya materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Gimana membuat sebuah sistem sederhana yang berelasi ya antara tabel satu dengan tabel yang lain, kemudian ada file storage-nya, kemudian ada session-nya ya, session-nya ya. Jadi session itu misalkan saya login sebagai user lain, maka apa yang akan dieksekusi terhadap session itu? Misalkan contohnya upload dokumen ini ya, mari nama, misalkan coba saja gitu, misalkan kita login gitu ya. Misalkan ini ya, mau ditambahkan lagi nih, misalkan nama dokumennya dokumen BCG misalkan. Wilayahnya mana nih? Wilayahnya gedung A. Filenya mana? Misalkan filenya ini ya. Ini bisa. Kemudian saya simpan. Nah, di sini kita berelasi terhadap tabel lokasi, kemudian berelasi juga terhadap ID user gitu ya. Di mana ID usernya ini terhadap sessionnya gitu ya, session aktifnya gitu ya. Bisa kita edit, bisa kita hapus. Sekian ya materi hari ini ya, silakan dicoba kan ya. Ini untuk yang bagian arsip, bagian kontrolnya ya. Jadi materi session ya yang ada hubungannya dengan middleware ya.